Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas dan tujuan hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Hana Septiani dengan NIM 222141008. Pengertian asas dari bahasa Arab yaitu asasun artinya dasar, basis, dan pondasi, sehingga asas dalam hukum adalah landasan berpikir yang paling dasar. Asas dalam hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat yang berakibat pada penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu 1. Asas yang berlaku umum. 2. Asas yang berlaku khusus. Asas dalam hukum menurut laporan Tim Pengkaji Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1983 atau 1984. 1. Asas umum. 2. Asas hukum perkawinan. 3. Asas hukum kewarisan. 4. Asas hukum muamalah khusus. 1. Asas umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, dan yang ketiga asas kemanfaatan. Yang kedua, asas hukum perkawinan dibagi menjadi 6. Yang pertama asas kesukarelaan, kedua asas persetujuan kedua belah pihak, yang ketiga kebebasan memilih, yang keempat kemitraan suami istri, yang kelima untuk selamanya atau mempersulit perceraian, yang keenam monok. Yang ketiga asas hukum kewarisan dibagi menjadi 10. Yang pertama bilateral atau parental, yang kedua ahli waris langsung atau pengganti, yang ketiga ijbari, yang keempat individual, yang kelima keadilan berimbang, yang keenam kewarisan karena kematian, yang ketujuh hubungan nasab atau hubungan perkawinan, yang kedelapan wasiat wajibah, yang ke-9 egalitir, yang ke-10 retroaktif terbatas. Yang keempat, asas hukum muamalah khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Yang kedua, asas kemasalahat hidup. Yang ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Yang keempat, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Yang kelima, asas kebijakan. Yang keenam, asas kekeluargaan. Yang ketujuh, asas adil dan berimbang. Yang kedelapan, asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang kesembilan, asas larangan merugikan diri atau bertindak. Yang kesepuluh, asas kebebasan berusaha. Yang kesebelas, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dapat menginformasikan setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Tujuan hukum Islam merupakan hukum Islam yang kompleks. Setiap tujuan hukum Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berikut adalah tujuan hukum Islam. Yang pertama, penalaran akal. Tujuannya adalah mengembangkan dan menjaga akal. Yang kedua, pemeliharaan kemuliaan. Tujuannya adalah menjaga kemuliaan manusia agar terhindar dari hal buruk. Yang ketiga, pemeliharaan keturunan. Tujuannya adalah menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Keempat, pemeliharaan agama. Tujuannya adalah untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Yang kelima, pemeliharaan harta. Tujuannya adalah untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.